Om Swastiastu. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good conditions. Jadi di materi baru ini atau materi 3, Bapak akan menjelaskan tentang materi personal pronouns. Kalian sudah catat dan sekarang Bapak akan jelaskan melalui video ini. Semoga melalui video ini kalian bisa mengerti dengan baik materi personal pronoun itu. Apakah kalian sudah mencatat? Pasti sudah, ya. Karena Bapak sudah tahu hasilnya dari foto yang sudah kalian upload di GCR. Nah, sekarang melalui video ini Bapak akan menjelaskan secara detail tentang materinya. Please watch it. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan secara rinci tentang personal pronoun. Dan mohon anak-anak perhatikan sehingga kalian bisa mengerti materi ini dan bisa menggunakannya dengan benar. Baik, Bapak akan melanjutkan kembali tentang personal pronoun. Personal pronoun itu adalah kata ganti orang, ya, kata ganti orang, di mana materi personal pronoun ini Bapak akan menjelaskan hanya 3 saja. Yang pertama ada subjek, ya, ada objek yang kedua, dan yang ketiga ada kepemilikan. Dan sekarang kita akan fokus dulu kepada subjek, ya. Di dalam bahasa Inggris terdapat 7 subjek, ya, terdapat 7 subjek. Yang pertama adalah I, yang artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kita, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, dan it itu untuk benda atau binatang tunggal atau jumlahnya 1. Nah, supaya kalian lebih mengerti tentang penggunaan subjek ini, kita fokus dulu kepada penggunaannya, ya. Jadi perhatikan penggunaan yang di sebelah kanan. Nomor 1 ada Tony. Nah, Tony itu pastinya laki-laki. Nah, subjek yang manakah termasuk ke dalam Tony? Yaitu subjek ke he, ya, subjek he atau dia laki-laki. Terus yang kedua, Sinta, pastinya dia masuk ke she karena dia perempuan. Yang ketiga, Tina and I, karena 2 orang, Tina and I masuk ke dalam subjek they, ya, yang artinya mereka. Berikutnya Tia and I masuk ke we, yang artinya kita. Kenapa? Perhatikan perbedaannya. Nomor 3 Tina dan Tia, nomor 4 Tia dan I. Kalau dia berisi kata I, itu termasuk ke dalam subjek we, artinya kita. Gimana? Sudah mengerti? Berikutnya yang kelima, my friends. Nah, kalian lihat ini friends ini jamak apa? Tunggal. Jamak itu banyak, ya, tunggal itu 1. Nah, lihat ciri S-nya ini, itu artinya lebih dari 1. Jadi dia termasuk dalam subjek they, ya, artinya mereka. Terus berikutnya, nomor 6 the books. Nah, kita lihat the books juga lebih dari 1. Ada ciri S-nya, artinya banyak atau jamak. Dia masuk ke dalam subjek juga they, ya. Sekali lagi Pak bilang, karena jumlahnya buku ini lebih dari 1, jadi dia masuk ke dalam subjek they. Berikutnya yang nomor 7, the dog. Nah, di sini tidak ada S-nya, berarti dia jumlahnya 1. Jadi penggantinya adalah it. Nih, it. Itu untuk benda binatang tunggal, ya. Dan nomor 8, nah tetap the dog, cuman di sini dia banyak, ada S-nya, the dogs. Jadi dia masuk ke dalam subjek they. Kesimpulannya, manusia yang jumlahnya banyak, benda jumlahnya banyak, dan binatang yang jumlahnya banyak, dia termasuk ke dalam subjek they. Ingat itu baik-baik. Sudah? Sekarang kita masuk ke profesi. The doctor. The doctor itu tahu kan artinya anak-anak? Dokter, ya. Tahu kan? Oke. Baik, the doctor, karena dia profesi, bisa she atau he. Jadi kita yang tentukan. Kalau kita tahu dokternya itu laki-laki, maka kita pakai he. Kalau dokternya laki-laki, perempuan, dia pakai she.
Kalau kita tidak tahu dokter jenisnya perempuan atau laki-laki, bebas kita pilih ya. Dan yang terakhir doctors, ini ada S-nya berarti dia lebih dari satu, maka kita digunakan subjek they. Gimana anak? Bisa mengerti? Setelah Bapak tadi menjelaskan tentang penggunaan subjek kepada kalian, nah sekarang kita langsung kepada penggunaan dari subjek ini ke dalam kalimat. Oke? Bapak hapus ya. Oke, yang pertama kita pakai Tony. Tony is a student. Nah, titik. Habis itu he is very clever. Perhatikan kalimat pertama. Tony is a student. Titik. He is very clever. Kita penggunaan kata he kita memakai subjek he di sini karena Tony itu termasuk ke dalam dia laki-laki, he. Jadi kita menggunakan ganti he di sini. Di dalam kalimat bahasa Inggris, di kalimat kedua tidak boleh mengulang subjek yang sama. Contoh begini, Tony is a student. Titik. Tony is very clever. Tony yang kedua di sini kita harus ganti dengan he, ya, karena dia termasuk laki-laki. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tia. Tina deh. Tina is my friends. Tina adalah teman saya. Otomatis di sini pakai apa? Yuk, pakai ya. Benar. She is so pretty. Jadi dia sangat cantik. Ya, jadi kita pakai she. Yang ketiga, your friends are diligent. Subjeknya adalah your friends ini. Teman-temanmu rajin. Ya, teman-temanmu rajin. Ini jamak apa satu? Iya, jamak atau banyak ya, karena lihat ada S-nya. Oke, berarti penggantinya adalah they. Ya, they study English every day. Ya, gimana? Bisa ya? Menggunakan subjek ini dalam kalimat? Tentunya dari penjelasan yang Bapak kasih merupakan penjelasan yang sangat mudah bagi kalian untuk memahami penggunaan dari subjek ini. Gimana? Sudah? Coba sekarang jawab nih. Satu saja yang keempat, ya. My father is a police. Titik 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 is very kind. Ayah saya adalah seorang polisi. Titik 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 sangat baik. Apa dong? Dipakai? Ayo, ada yang bisa? Ayo. Ya, jawabannya adalah he. Karena father itu adalah ayah. Karena dia laki-laki, otomatis dia pakai he. Gimana anak? Bisa mengerti penggunaan dari subjek ini? Bisa ya? Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan tentang penggunaan objek ini. Oke? Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang penggunaan subjek. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan penjelasan penggunaan objek. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memperkenalkan kepada kalian itu tentang objek, ya. Subjek, objek. Yang pertama, subjek I artinya saya, objeknya adalah me.
Subjek you, objeknya you tetap. Subjek they, objeknya them. Subjek we, objeknya us, bacanya us, ya, bukan use, us. She, objeknya her. He, objeknya him. It, objeknya it. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang objek sebelum kita ke penggunaannya, ya. Begini. Ketika Bapak bilang Tony begini. Tony, objeknya apa? Bapak nggak tanya subjek, langsung objeknya bisa jawab kalian. Oke, Bapak jelaskan. Tony, dia kan laki-laki. Kita cari dulu subjeknya. Subjek dari ini yang manakah? Miliknya Tony subjek ini, atau Tony termasuk ke dalam subjek yang mana di sini? Ya, Tony masuk ke dalam subjek he. Coba tulis S ini untuk subjek, ya. Terus kalau objeknya Tony apa dong? Nah, kita lihat subjek he ke kanan geser, objeknya adalah pastinya him. Jadi him objeknya. Oh, itu inisial untuk objek, ya. Berikutnya kalau Bapak tulis Tina. Nah, Tina ini perempuan kan? Subjeknya Tina. Tina termasuk ke dalam subjek apa dong? Subjek she, ya kan? Objeknya apa dong? Objeknya Tina. Berarti lihat ke samping, berarti pakai Oke, jadi seperti itu permainannya. Makanya kalau kalian ingin tahu cepat, makanya dihafalkan I, me, you, they, them, dan seterusnya. Dan juga memahami penjelasan yang Bapak jelaskan ini. Ya, contoh, ada yang bisa nggak? Kalau misalkan Bapak buat my mother gitu. Nah, my mother objeknya apa? Kembali lagi ke konsep yang tadi. My mother itu termasuk subjek yang mana? Subjek mother itu artinya apa? Yo, mother itu artinya ibu. Berarti dia termasuk ke dalam subjek she. Berarti objeknya adalah langsung ke samping kanan her. Lagi sekali, Bapak bos ya. Ketika Pak bilang the cats. Cats ini banyak apa satu? Banyak, cirinya ada S-nya. Kan? Ingat itu. Ini artinya apa cats? Artinya buaya. Bukan ya? Artinya kucing. Jadi the cats artinya kucing. Jadi subjek the cats yang banyak adalah, perhatikan di sini, subjek the cats. Ingat yang penjelasan tadi itu adalah they, ya kan? Cats ini banyak, makanya subjeknya adalah they. Berarti objeknya adalah, dan langsung ke samping kanan, them. Oke? Gimana? Bisa anak-anak? Lagi sekali. Oke. Nah, kalau Pak the cat-nya mau ganti jadi the cat begitu aja. Berarti ini banyak apa satu? Satu, ya. Berarti subjek pengganti bukan they lagi, tapi ini it subjeknya dulu. Terus objeknya apa dong? Lihat ke kanan, it. Nah, itu penggunaan dari objek dan posisinya nanti dijelaskan di sini, ya. Oke. Gimana? Sudah mengerti ya tentang mencari objek? Oke. Makanya dengarkan baik-baik dan simak video ini supaya kalian mengerti dan pintar. Oke? Bapak hapus dulu. Nah, lihat sekarang penggunaan objeknya. Please look at the use of object. Ya. Number one, saya pergi dengan kamu. Nah, perhatikan posisi subjek sama objeknya. Saya sebagai subjek karena berada di awal kalimat. Ya. Kamu sebagai objek fungsinya karena letaknya di belakang kalimat. Ya. Oke? Gimana bisa? Good. Karena yang kedua, kamu pergi dengan saya. Kamu pergi dengan saya. Nah, kamunya di sini dia berpindah ke depan, makanya dia fungsinya sebagai subjek. Sayanya pindah ke belakang, makanya fungsi sebagai objek. Nah, itu fungsinya subjek sama objek di sini. Udah? Good. Yang ketiga, mereka pergi dengan kita. Mereka berfungsi sebagai subjek, berarti subjeknya ke sini. Kita objek otomatis fungsi di sini. Ya. Terus yang terakhir, kita pergi dengannya. Nah, nya ini perempuan. Makanya kita sebagai subjek, nya di sini sebagai perempuan, yaitu ke sini dia. Yang mana perempuan? Nanti Bapak kasih tahu. Oke. Bapak jelaskan yang pertama, saya pergi dengan kamu. Otomatis sebenarnya saya ini adalah I. Ya, karena saya itu I.
Pergi apa? Go dengan with. Kamu otomatis you, karena objeknya you itu adalah you. Bisa? Yang kedua, kamu pergi dengan saya. Otomatis di sini tetap you, karena subjeknya you itu tetap you. Ini dia. You. Ya. You. Oke? Kamu pergi dengan saya, berarti you apa pergi? Go with. Nah, sayanya berubah jadi apa dong? Ingat, I subjek menjadi me. Bukan I, salah ya. Jadi you go with me gitu. Me dia fungsi sebagai objek. Oke? Nomor 3, mereka. Ini tetap they. They go with. Kita sebagai objek mana dong? Kita. Berarti us. Ya. Terakhir kita pergi dengannya. Kita ini berubah jadi we, bukan us lagi ya, karena berubah dia jadi subjek. We go with. Nya berubah jadi her. Karena dia perempuan. Kalau bapak ganti jadi dia nya laki-laki, otomatis dia berubah jadi him. Oke, Nana, gimana? Bisa mengerti penggunaan dari objek? Cukup mudah bukan? It's not hard as you think. Itu tidak sesulit yang kalian bayangkan jika kalian mau mendengarkan penjelasan bapak. Ya, nanti di akhir video ini bapak akan buat soal dan kalian bisa jawab. Oke? Baiklah Nana, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang penggunaan subjek dan objek. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan kepemilikan. Ya, nah kepemilikan. Subjek sama objek itu terkait sekali dengan kepemilikan ya. Jadi kita harus belajar subjek dulu, baru objek, baru kepemilikan. Dan itu bisa membuat kita mengerti dengan mudah. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan tentang kepemilikan. Namanya juga kepemilikan, pasti harus ada yang dimiliki. Itu yang pertama, ya. Ada yang dimiliki. Nah, kepemilikannya saya adalah mine. Ingat itu. Kepemilikannya untuk subjek saya adalah mine. You, your. They, their. We, our. She, her. He, his, it, its. Nah, perhatikan. Kepemilikan untuk benda satu, its, perhatikan ya. Jadi ada yang menulis nanti begini. Nah, ini salah. Khusus untuk kepemilikan itu tidak boleh ada tanda petik seperti ini. Tidak boleh ada tanda petik ya. Itu berbeda nanti artinya. Jadi kepemilikan untuk it atau benda tunggal adalah its. Oke? Berikutnya, penjelasan lebih dalam lagi tentang kepemilikan. Nah, ketika Bapak bilang Tony lagi, kepemilikannya Tony ada yang tahu nggak? Gimana konsep tadi berpikir? Sama kok dengan mencari objek. Kita harus ke sini dulu, ke subjek dulu, baru ke samping begitu. Tony, kita lihat subjeknya. Tony termasuk dalam subjek apa? He kan? Lihat ke samping kepemilikannya adalah otomatis adalah his. Ini kepemilikannya Tony. Ketika Bapak menulis kata Tia misalkan, apa kepemilikannya Tia? Nah, kalian harus berpikir dulu subjeknya. Tia termasuk dalam subjek she kan? She langsung ke kepemilikannya. Ya? Lagi sekali, kalau Bapak nulis my dogs pakai S. Dogs. Ayo. Lihat dulu subjeknya. Dogs itu termasuk dalam subjek apa di sini? Karena dia banyak, otomatis termasuk dalam subjek they kan? Masih ingat penjelasan Bapak tadi? Dogs karena lebih dari satu, dia termasuk dalam subjek they. Berarti kepemilikannya adalah their. Lagi sekali, kalau Bapak membuat dengan the dog tanpa S, otomatis kepemilikannya apa dong?
kepemilikan the dog karena dia satu jumlahnya, subjeknya it jadinya ya. Dia masuk dalam subjek it, langsung ke kanan. Kepemilikannya adalah its. Oke? Gimana? Bisa untuk menentukan kepemilikan sebelum kita langsung ke prakteknya, ke penggunaannya. Oke? Lagi sekali Pak sampaikan, Tony kepemilikannya adalah his. Kenapa? Karena Tony dulu masuk ke dalam he, dia laki-laki, langsung ke kanan, kepemilikannya his. Yang kedua, dia subjeknya adalah she, jadi kepemilikannya adalah her. Berikutnya my dogs, ada s-nya, berarti dia banyak, lebih dari satu. Dia termasuk dalam subjek they kepemilikannya their. Dan yang terakhir the dog, ini jumlahnya satu, berarti dia termasuk dalam subjek it, kepemilikannya adalah its. Oke? Itu untuk menentukan kepemilikan. Sekarang Bapak langsung mengajarkan tentang penggunaannya atau pemakaiannya. Nah, ada yang tahu dulu bahasa Inggris buku saya? Iya, jadi my books. Rumah kamu berarti your house. Mobil mereka berarti their car. Ya, semua masuk ke dalam kepemilikan, bukan contohnya gini, buku saya book me kalian bilang nanti. Ya, ini salah. Oke? Sekarang kalian sudah tahu kepemilikan dari saya adalah my. Jadi tidak mungkin salah. Oke? Berikutnya, anjingnya. Nah, anjingnya perempuan otomatis kepemilikan perempuan dulu. Kepemilikan perempuan she kan? Berarti her. Otomatis kita pakai her dog. Ya, her dog. Kucingnya laki-laki, berarti kepemilikan laki-laki adalah, kita lihat di sini, laki-laki kepemilikannya his. Berarti kita pakai his cat. Oke. Ini contoh di dalam kata ya. Sekarang di dalam kalimat. Oke? Tolong disimak baik-baik. Nah, sekarang dalam kalimat langsung dalam bahasa Inggrisnya. I buy a house. I buy a house. Artinya tahu kan? Saya membeli sebuah rumah. Jadi rumah itu milik siapa dong? Iya. Jadi so it is apa? My house. Nah, kenapa dia pakai my? Karena yang beli rumah itu kan saya. Saya membeli rumah, so it is otomatis my house. Nih hubungannya. Ya, bisa? Ketika Bapak buat nanti Tina tadi. Ya. Tina buy a car. So it is apa dong? Car. Apa dong dipakai? Apa? Ya, kita pakai her car ya. Kalau misalnya Bapak pakai Bayu di sini, Bayu and Tina, Tia deh, ya nggak usah pakai Tina terus. Buy apa nih ya? Buy a ship aja. Wow, dia orang kaya nih. Bayu and Tia buy a ship. So it is apa dong? Bayu sama Tia kan dua orang tuh. Berarti kepemilikan Bayu sama Tia apa dong? Ingat, kalau dia banyak, Bayu dan Tia adalah they, ya kan? Berarti they kepemilikannya adalah their, ya? Lagi sekali pembilang their. Berarti di sini Bayu and Tia buy a ship, so it is their ship. Kalau yang terakhir Bapak buat Tony and I, Tony and I Tony and I have a boat. Yeah, we have a boat. So it is apa dong kepemilikan Tony and I? Adalah ingat perbedaan antara Bayu dan Tia, Tony and I, ada I-nya. Berarti
Ya, kita our boat ya. Berarti jawabannya adalah our karena di sini ada I. Oke, Bapak jelaskan lagi sekali. I buy a house, so it is my house. Kenapa? Karena dia I, saya. Kepemilikan otomatis my. Tina buys a car, so it is her car. Kenapa? Karena Tina itu termasuk dalam she, berarti kepemilikannya adalah her. Oke? Her. Berikutnya, Bayu and Tia, karena dua orang, buy a sheep, so it is their sheep. Ya, jadi their karena Bayu dia termasuk ke they. Tony and I have a boat, so it is our boat. Oke? Gimana anak-anak? Itu tadi penjelasan dari Bapak tentang personal pronoun. Nah, semoga penjelasan yang Bapak sampaikan itu bisa kalian mengerti dengan mudah. Video ini bisa kalian tonton berkali-kali supaya kalian lebih mengerti. Ya, di soal nanti Bapak berikan kalian tentang seputaran subjek objek kepemilikan. Silahkan kalian jawab soalnya dengan baik dan di sana Bapak bisa tahu apakah kalian mengerti dengan baik atau tidak. Oke, anak-anak, itu saja dari Bapak penjelasan tentang personal pronouns. Semoga kalian bisa mengerti penjelasannya dan jika kalian memiliki pertanyaan jangan ragu untuk ngechat Bapak via WA atau menelpon, tidak masalah. Oke? Sebagai akhir kata Bapak akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Well, students, don't forget to study English well because it is an international language. Thank you.